Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di Budi Mulia Podcast. Oke, kali ini kita ditemani oleh edisi SMP ya. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Dan semoga lancar nih puasanya sampai sejauh ini. Walaupun lagi puasa, semoga kalian tetap semangat menjalankan hari-hari belajarnya di SMP Budi Mulia. Oke, kita ngebahas tentang Budi Mulia, mungkin nggak pernah ada habisnya ya, dan selalu seru pastinya. Mulai dari eventnya, kegiatannya, pembelajarannya, dan juga siswa-siswinya pastinya. Hari ini, Ibu sudah ditemani oleh salah satu teman kalian nih, yang belum lama ini mengukir prestasinya gitu. Langsung saja ya, kita berkenalan dengan Fanya. Halo Fanya, Halo, gimana kabar kamu? baik-baik saja. Oke, Fanya boleh kenalan dulu sama teman-temannya? Halo semua, aku Fanya Malori, kalian bisa panggil aku Fanya, dan aku dari kelas 71. Oke, Fanya ini dari kelas 7 ya teman-teman, tapi udah berprestasi aja. Penasaran kan Fanya ini berprestasi dalam bidang apa sih gitu? Kita langsung tanya aja ya. Jadi Fanya belum lama ini dapat juara apa? Taekwondo Prabu Cup yang keenam. Oke, jadi Fanya ini belum lama ini dapat juara taekwondo ya teman-teman di acara apa tadi? Prabu Cup ya. Prabu Cup. Oke. Nah, Fanya, mungkin kali ini kita sharing-sharing ya tentang lomba tadi atau tentang pengalaman kamu di sekolah ini gitu. Boleh ya, Fanya? Boleh banget. Oke. Nah, Fanya, ini kan tadi kelas 7 ya, teman-teman. Kelas 7 berarti udah hampir 1 tahun nih, udah mau naik kelas 8. Gimana pengalamannya dulu ya? Pengalaman dulu selama sekolah di SMP Budi Mulia. Kalau pengalaman aku dari kelas 7 atau dari sejak MPLS ini, overall Mm-mm. aku seru banget. Kayak aku dari dulu nemu banyak teman, terus Mm-mm. teman-temannya asik. Terus tuh kegiatan-kegiatan di SMP Bundi Mulia ini juga banyak banget yang kata aku seru banget. Mm. Kayak salah satu event yang paling aku suka itu event mini Japanese itu loh. Oh, yang mini Yang Japanese. ya, Yang tahun lalu berarti. iya itu seru Oke. banget. Apa Sama yang kamu suka dari event itu? kayak kita bisa nge-cosplay ala ala karakter anime. Iya. Terus di sana juga ada anak-anak dari Budi Luhur yang ternyata beneran orang Jepang kalau Mm-mm. nggak salah. Terus di sana juga kayak fashion show-nya bukan fashion show sih, tapi kayak kegiatan pas di waktu itu tuh seru-seru. Oke. Ada yang baru, kamu tahu nggak sih pengetahuan baru saat event itu? Hmm, overall sih aku belum nemu banyak. Oh, belum nemu banyak. Berarti emang kamu sebelumnya udah suka gitu ya sama tentang Jepang-Jepang gitu. Waktu itu lomba nyanyi juga ya? Iya. Nyanyi apa deh waktu itu? Sonochino Sadami Apa tuh? Tentang apa lagunya? dari opening opening anime favorit aku yang namanya JoJo Bizarre Adventures. Oke. Dan kamu cosplay juga ya waktu itu? Cosplay. Pakai baju apa? Kimono deh kalau nggak salah. Kimono ya? Nezuko Kamado dari Ibu nggak Demon ngerti nih. Slayer. Iya udah. Nah itu kan salah satu eventnya ya yang Fanya suka gitu. Kalau tentang pembelajarannya gitu atau kurikulumnya kamu pernah dengar kan ya? Hmm, Kalau SMP Budi Mulia jadi sekolah penggerak. Nah itu gimana tuh yang kamu rasain aku sebagai ya, siswanya gitu? wow, ternyata sekolah ini juga salah satu sekolah penggerak gitu loh. Karena Mm-mm. aku kira selama dulu-dulu aku di sini kan kayak masa-masa COVID tuh. Oh Ternyata iya. juga bisa jadi sekolah penggerak di masa-masa COVID Mm-mm. yang dulu sempat hmm, apa ya bahasanya? Sempat sepi, sempat sepi. Iya, Ya, jadi boleh deh. Fanya itu tadinya di SD Budi Mulia ya. Di SD Budi Mulia dan COVID ya waktu itu jadinya masuknya Kayak ada sesi 2 ya sesi masuknya satu. ada sesinya dan itu nggak berasa ya sebenarnya Gak berasa banget. pembelajarannya. Nah, tapi ketika masuk di SMP Aku seneng seneng karena mulai mulai belajarnya mulai belajar biasa sama-sama. lagi eh, dan udah nggak COVID lagi, terus ada kurikulum terbaru juga gitu ya. Kalau Bener-bener. pembelajarannya ada apa aja memang yang Hmm, kamu rasain? Pembelajarannya itu maksudnya kayak Ya lebih menarik kah atau ada project ya kalau nggak salah. Itu gimana ah pengalaman ya kamu?
project sama kayak eh apa sih PPK itu. Oh iya Yang PPK. kata aku identik banget di SMP ini. Oh iya, gimana coba yang Untuk project? projectnya lumayan seru juga. Projectnya ada yang kayak bazar lah atau Mm-mm. gimana gitu. Lumayan seru. Sam Berarti kamu pernah project tentang bazar, tentang kewirausahaan ya waktu itu. ya kewirausahaan. Terus habis itu apalagi yang kedua, bangunlah jiwa Hmm. dan raganya ya. Ah, iya ya. Study Yang tour ya. study tour itu Iya. gimana pas study tour? eh aku untuk itu Mm-mm. sih gak ikut study tour Oh karena iya, karena perlombaan ini ya. iya gara-gara si Prabu Cup ini. Tapi ya gak apa-apa sih soalnya kan Mm-mm. kebetulan kampung aku juga Bandung jadi aku bisa ke Mm-mm. sana Juga kemari. bisa ke sana gitu. Akhirnya waktu itu kamu kemana? Kan di laporannya kamu harus ke tempat wisata juga ya? Museum sejarah terus kayak kita juga latihan fisik di sana. Terus kita bikin Oh, latihan fisik filmnya. juga. Eh, Hmm. Terus tentang apa lagi? Ekskul. Kamu ikut ekskul juga di sini apa gimana? ikut ekskul di sini. Yaitu ada broadcasting sama English Club. Broadcasting sama English Club. Gimana pengalaman kamu selama ini di ekskul itu? Seru. Udah Aku belajar apa aja? kayak misalnya siaran radio ya dan Oh sebagainya. iya, jadi Kayak penyiar. aku Oh, kaget ternyata ada studio gitu, studio radio di sini. oh Apalagi kan juga gitu. jarang ada gitu loh di sekolah-sekolah. Iya. Jadi Berarti kalau jadi host podcast di sini bisa dong kamu. bisa-bisa Belum tahu kan mirip mirip-mirip. sama radio. Oke, tadi kalau English Club gimana? English Club juga kegiatannya seru. Mm-mm. Sempet itu kayak kita main mini games, terus nonton Mm, filmnya sama gurunya. mm-mm, Terus juga pembelajaran di sana tuh nggak bikin bosen gitu loh. mm-mm. Jadi kita kayak belajar sambil bermain. Oke, belajar sambil bermain tapi Tapi lebih juga masuk gitu ya, masuk lebih nambah pengetahuan tentang bahasa Inggris itu ya. bermakna. Iya, oke. Oh iya, sebelumnya kita flashback lagi nih. Waktu pertama MPLS, kamu kan jadi ini ya, jadi peserta terbaik waktu itu. Itu kamu nyangka gak sih? Gimana? Nggak nyangka banget. Oh Aku iya, pas itu kaget, gimana? kaget banget. Ternyata aku jadi peserta terbaik Mm-mm. waktu MPLS. Apalagi kan aku juga kayak duduk di depan gitu, kaget didorong sama temen Oh iya, buat maju pas ke dipanggil depan. namanya. Iya, entah aku kira ada yang namanya sama kayak aku, ternyata beneran. Ya enggak lah, masa namanya sama. Siapa tahu. Oke, berarti kamu nggak nyangka gitu ya Gak dapat nyangka peserta banget. terbaik. Nah, kira-kira menurut kamu kenapa sih kamu terpilih gitu? Mungkin karena emang aku di Mm-mm. sana paling supportive atau aktif di sana. Iya, Soalnya aku inget pas kayak belajarnya di aula aku selalu nunjuk tangan iya, gitu. selalu bertanya gitu ya. Nah, Dan iya ngejawab. karena itu sebenarnya. Tapi ya semoga di awal prestasi itu kamu jadi selanjutnya jadi banyak prestasi juga gitu selama sekolah di SMP Budi Mulia. Nah, terus juga tentang taekwondo tadi ya, kita belum ngebahas tentang taekwondonya. Taekwondo itu sebenarnya apa gitu? Bela diri dari mana atau sejarahnya seperti apa gitu? Taekwondo itu bela diri dari Korea, pusatnya itu Kukiwon. Eh, Mm-mm. Kalau nggak salah Taekwondo itu sudah ada sejak 37 Masehi. Oh gitu. Ada lagi. Semakin berkembang ke sininya gitu ya. Ya. Terus apa lagi sih di taekwondo tuh ada apa ya? Ada Ada apa? yang Ada namanya, tingkatannya mungkin tingkatannya apa aja? kalau tingkatnya itu kayak sabukan. Ya, Sabuk sabuknya. putih, sabuk kuning, kuning strip hijau, hijau, terus hijau strip biru, terus biru strip merah, merah, terus merah Oh, polos, banyak ya. merah, merah dan satu apa merah strip satu, Mm-mm. terus merah strip dua, terus merah strip hitam, lalu langsung hitam. Hitam. Hitamnya pun sampai dan 10 kalau nggak salah. Apa dan 9. Itu apa? Itu Dan kayak 9. Hitamnya ada tingkatan lagi sampai 10 gitu maksudnya. iya benar. Oh alah, banyak banget ternyata. Kalau kamu udah di mana berarti? Kalau untuk ini sih Mm-mm. aku pernah gitu sebelum aku pindah klub aku udah di
sabuk biru strip merah. Terus karena aku ngulang Pindah. sabuk, Mm-mm. ya jadi kuning lagi. Tapi itu nggak buat aku ngedown karena Hmm. ya mau gimana pun aku tetap harus semangat buat nge-reach apa Iya sih kayak betul. meraih lagi. Terus ini, kamu dari kapan? Dari kapan udah berlatih taekwondo? Sejak kelas 1 Satu, SD. satu SD? Iya, 1 SD. Oh, waktu itu karena emang kamu udah suka, udah yang kamu yang minta gitu atau gimana? Itu karena aku ngikutin orang tua aku. Nah, Mm-mm. itu mama aku tuh sabuk hitam dan dua. Oh, Terus pantes. Iya. eh itu tuh kan karena aku masih kecil pasti tentunya kita kayak nangis-nangis gitu. Kayak Nangis-nangis apa? Nggak gimana ya mau karena gitu. ya nggak mau. Tapi Oh, ternyata semakin aku besar aku juga makin suka gitu iya loh. semakin suka. Tapi mama ngelatih nggak? Ngelatih dong. Oh, ngelatih. Iya, pantas aja ya berarti. Nggak apa-apa. Jadi kamu menemukan kesukaan itu jadinya Hmm. gitu kan ya. Kalau sekarang nih, tadi udah ya. Berlatih taekwondo ini sebenarnya ngebawa pengaruh gitu nggak sih di hidup kamu? Bawa banget. Jadi Apa kayak tuh? fisik aku yang dulunya lemah gitu Iya sekarang lama. juga udah berkembang pesat banget gitu. Oke. Sama kita juga bisa melatih kedisiplinan, Mm-mm. kelincahan, fokus gitu loh. Jadi Mm. kejujuran juga termasuk. Terus ada membela diri, prestasi Mm-mm. juga. Kalau kejujuran apa misalnya? Kayak gimana? Kejujuran yang salah satunya paling aku inget sih itu Mm. ada event namanya Gashuku. Mm-mm. Gashuku itu biasanya ada kalau kita mau ujian kenaikan tingkat. Mm-mm. Nah, itu pasti kita eh gimana ya? Kita malah pokoknya pas itu tuh bakal ditanya-tanya kayak Mm-mm. terus salah satunya ada yang kayak latihan fisik di gunung terus Oh gitu. malam kayak apa ya namanya? Cerit malam gak sih? Iya kayak gitu. Ya, bener. Berarti kamu pernah ikut itu? Pernah Waktu kapan? eh Desember 2022. Oh gitu. Di mana? Puncak. Di puncak. Di sana apa sih yang ngebedain dari latihan biasanya gitu? Lebih capek, lebih berat, tapi juga Oh lebih menyenangkan. berat. Kayak Oke. 2 hari 1 malam di sana. Dan itu nggak cuma tidur-tiduran sama Mm-mm. teman-teman. Mm-mm. Dari awal kita nunggu bis sampai ke sana, Mm-mm. entah kedinginan, capek main bola. Mm. Terus Oh gitu. malamnya tuh kita kayak makan bareng, lalu Mm-mm. ada malamnya langsung jerit malam. Terus kita setelah selesai kita tidur terus siap-siap buat paginya. Paginya itu baru ujian kenaikan tingkat dengan lari puterin puncaknya itu tuh yang paling aduh. Oh, oke. Iya, berarti taekwondo ini memang bisa diikuti dari kelas satu ya? Dari anak kelas satu atau ada lagi yang lebih Hmm, kecil dari itu? kalau kata aku Enggak lah sih ya. minimal umurnya udah 6 Minimal umurnya udah 6. apa 5. Waktu awal-awal kamu inget nggak apa gitu latihannya? Disuruh apa dulu gitu? Pemanasan apa gimana maksudnya? Ya waktu pertama nih kamu kelas satu SD waktu itu Oh, latihannya tuh tentang apa dulu gitu? latihannya ya nendang paling basicnya Ya paling kayak basicnya apcagi. apa tuh? Apcagi itu kayak nendangnya lurus, beneran lurus. Tendangnya lurus. Dan sebelum, kalau ibu kan dulu pernah ada juga ya di SMA, teman-teman ibu yang ikut taekwondo tuh sebelum latihan tuh dia harus lari dulu, harus lari. Dan Bener, emang kayak gitu. bener banget. Lari terus apa lagi selain lari? Kayak misalnya kita ngelatih stretching kaki gitu loh biar Iya, kakinya bisa stretching. lurus. Oh, gitu. Terus latih nendang target, sparring. Sparring paling seru. Sparring tuh udah Kayak berlawanan nge-fight-nya. gitu ya? Iya, seru banget. Oh, oke. Terus selain kayak yang namanya kyoryugi itu ada pomse, keseniannya atau keindahannya. Terus ada hoshinshul. Nah, itu hoshinshul itu kayak bela diri ala-ala gimana ya, Street Fighter-nya deh kayaknya. Oke. Jadi itu Terus tadi jenis-jenis taekwondo ya bisa dibilang ya? ada satu lagi. Eh, Kyokpa, memecahkan benda keras. Kayak patahin kayu gitu. Oke. Berarti setiap apa klub ya bisa dibilang ya? Setiap klub itu dia fokusnya itu beda-beda
Atau di satu klub itu ada semuanya gitu, tinggal kita yang pilih atau gimana? Iya, jadi kayak di satu klub itu pasti materinya bisa berbeda-beda. Bisa beda-beda. Dan itu kita yang pilih berarti. Kita Pilih. maunya apa tadi? Mau yang Kyorugi. geologi, apa yang pomse, apa yang lain. Tapi Oke. kalau di klub aku itu kita belajar semuanya. Belajar semuanya. Oke, terus tadi kalau tentang lomba, lomba yang kemarin ini, kamu tuh pertama kali atau udah pernah lomba sebelumnya? Udah pernah lomba sebelumnya. Udah pernah lomba berapa kali? Hmm, Lupa banyak ya? 7 kali apa berapa Wah, ya? banyak banget. Kayaknya Iya, ini yang ke-8 sih. ini yang ke-8. Wah, ternyata udah banyak banget ya teman-teman. Tadi ya, ibu sih dalam bayangan ibu ya, ada nggak sih teman-teman yang lain juga yang nanya kalau misalnya di taekwondo tuh kan kayak berantem gitu ya, itu takut sakit kah atau apa gitu, Bener, kayak gitu gak sih? bener. Mereka Mm-mm. ada yang pernah bilang, Heeh. aku pasti sekali lari putaran lapangan keburu pingsan. Aku inget banget sih temen aku ngomong itu. Gitu. Aku sih gimana ya? Udah agak biasa kalau Udah aku begitu. kebiasa. Oke. Berarti emang udah nggak ada takut lagi ya kalau Udah kayak gak ada. gitu. Tapi Kalau pernah ada cedera gitu atau pernah apa? banget. Oh iya, di bagian Pernah. mana? Kedua punggung kaki aku. Itu Punggung bengkak. kaki. Oh ya, punggung kaki. Bengkak gara-gara ketendang siku temen. Apa ya? Nendang siku temen. Lawannya. Oh, Mm. nendang sih ke temen. Oke. Itu pun kayak lagi persiapan buat Prabu. Sumpah itu, Hmm. aduh, Berarti lumayan sembuhnya panik. diapain? Dikompres. Kompres es. Iya, dikompres. Alhamdulillah ya, ternyata mereda banget. Oke. Iya bener ya. Tadi kamu kan latihan seminggu berapa kali? Minggu bisa 3. Seminggu Kalau 3 kali. ya kalau ada kejuaraan Itu siang. sore sama Oh malam. sore, sore sama malam. Nah itu gimana cara kamu ngatur waktunya gitu sama tugas-tugas sekolah misalnya atau sama belajar? Misalnya kan aku pulangnya jam 12 nih. Mm-mm. Nah, sebelum aku tidur tuh biasanya aku kerjain PR sama siap-siap, terus aku lanjut tidur, Mm-mm. terus sekitar jam 5-nya aku siap-siap untuk berangkat. Kalau Sekolah. aku nggak sempet ya aku kerja di sekolah Oh PR-nya. gitu. Iya, tapi capek mah pasti ada ya. Banget. Cuman kamu udah seneng lah ya Seneng. ngejalaninnya. Oke, terus pernah ada nggak sih apa ya omongan yang gak enak gitu mungkin dari teman-teman? Hmm, pernah deh. Pernah, tapi kamu gimana menghadapinya? Ya, mungkin aku kurang enakan, cuma ya Mm-mm. mau gimana lagi. Kayak pasti mereka agak berbeda sama aku, jadi aku maklumin aja. Nanti mereka juga ngerti. Oke. Ya, emang kadang-kadang kita kayak gitu ya. Maksudnya teman-teman itu berkomentar karena dia nggak tahu yang sebenarnya itu seperti Mm-mm. apa gitu. Tapi ya nggak apa-apa juga nanti dia juga tahu gitu ya. Nah terus kalau cita-cita nih, cita-cita selain taekwondo ada nggak kira-kira? Maybe dokter hewan. Dokter hewan, kayak nggak apa-apa ya. Jadi dikejar aja juga gitu selain taekwondo. Karena tadi kan taekwondo udah jadi bagian dari hidup kamu gitu ya bisa dibilang. Oke, mungkin terakhir ada ini nggak ada pesan gitu atau motivasi buat teman-teman di luar sana? Hmm, Kalau kesan aku pas taekwondo gimana? Kesan, Iya boleh. cerita kesan aku di selama taekwondo ini, kesannya itu banyak banget. Misalnya di kayak lagi ngedown banget karena kamu mainnya jelek gitu, Hmm. apa kurang bagus, itu Mm-mm. kayak sampai nangis di kamar aku gara-gara itu. Tapi ya terus aku jadi keinget teman-teman aku sama salah satu karakter yang beneran aku suka. Nah itu mereka beneran memotivasi aku. Jadi aku ya nggak boleh terpukul banget oleh apa sih kayak yang negatif-negatif dari aku. Iya. Oke. Oh itu tadi berarti motivasi kamu ya yang bikin kamu tuh jadi semangat lagi gitu ya. Tadi ada karakter apa? Karakternya Mm-mm. Seong Taehoon. Itu apa? Dia juga salah satu karakter komik Mm-mm. webtoon. Dia juga sama-sama atlet taekwondo.
Oh, oh dia atlet juga. Iya, makanya siapa Hmm, sih yang gak suka? iya iya. Apa emang yang bikin kamu suka sama karakter itu? Dia keren banget. Tekniknya yang Oke. tekniknya itu beneran aku jadi ngerti, oh jadi teknik yang cocok untuk ketika si lawan begini begitu. Mm-mm. Oh gitu. Dia tuh film ya. Iya, kayak komik Komik. komik Korea. Kalau komik kan ya nggak bergerak dong dia. Nggak maksudnya Gua kalau tapi film, tapi di filmin nggak? Ada filmnya eh gitu, film kartun? enggak, belum. Oh belum. Tapi bagus juga ya kamu bisa belajar jadinya ya dari komik itu. Iya, bener Dan banget. itu yang bikin kamu suka juga gitu ya. Nah itu tadi kalau untuk diri kamu, terus kalau untuk teman-teman gitu kamu mau nyampein sesuatu nggak Hmm, tentang mereka biar semangat gitu misalnya? untuk pesan dari aku, Mm-mm, kalau kau akan tumbang hanya karena lelah dan mm-mm. mengabaikan hal yang harus kau lindungi, itu kalian ya tetap harus fokus ke hal yang kalian mau sampai kalian dapat. Kalau kalian udah dapat pun jangan sampai merasa puas, karena Iya, kalau puas doang ya mau gimana, nanti akan sia-sia untuk akan sia-sia ya. kehidupan kita nanti. Jadi nggak berkembang lagi gitu Ya, ya. jadi Wah lebih baik keren. dikembangkan lagi. Dikembangkan terus ya. Jadi terus berlatih walaupun udah Walaupun sering juara gitu ya, udah ya, sering jadi banyak nggak usah prestasi. terlalu kayak merasa puas gitu loh. Iya, benar. Oke, mungkin itu aja Fanya untuk hari ini. Ada lagi yang mau kamu sampaikan? Nggak ada. Nggak ada. Oke, cukup ya. Terima kasih banyak Fanya udah sharing hari ini tentang pengalamannya. Semoga teman-teman di luar sana bisa mengambil pelajarannya, bisa mengambil motivasinya untuk terus berprestasi gitu. Terima kasih Fanya sekali lagi. Mungkin itu aja untuk bincang-bincang kita kali ini bersama Fanya. Mungkin terakhir Ibu mau ngingetin juga kalau PPDB di Sekolah Budi Mulia ini udah mulai buka ya. Jadi bagi kalian yang mau cari sekolah boleh banget nih langsung daftar ke Sekolah Budi Mulia gitu ya. Karena ada dari TK, SD, SMP, SMA, dan SMK gitu. Di sini juga banyak banget kegiatan yang apa ya, mengasah Seru. kreativitas anak-anak gitu ya, inovasi dan pastinya bikin anak-anak tuh jadi aktif gitu, nggak cuma belajar di kelas aja. Itu aja untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih yang selalu support podcast Budi Mulia. Semoga bisa terus berkembang ke depannya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share podcast kali Subrek. ini. Oh iya, subscribe ya. Jangan lupa untuk subrek. Subscribe channel Budi Mulia, Budi Mulia Ciledug ini. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dah.